Oke, selamat pagi Pak Pagi, Romli. pagi. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kita di jurnalkawasan.com. Nah, Pak Romli, pagi ini kita ngobrolin soal ya mungkin bisa dibilang musibah, Ya, bisa dibilang hal yang biasa mungkin kalau bagi Bapak tiap tahun gitu. betul. Ngomongin banjir di Cikarang Baru, Pak. Dan Pak Romli ini adalah ketua tim khusus pengendalian banjir Forum Komunikasi Masyarakat Cikarang Baru. Sebelum kita ngomongin banjir, mungkin bisa dijelasin Pak ini forum apa ini? Ya, baik. Untuk forum FKMC sendiri itu Ya. sudah berdiri di tahun 2006. Kemudian FKMC itu sendiri membawahi dari 3 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian juga ada 5 desa yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ada beberapa RW yang memang ada di dalamnya, yaitu kurang lebih 33 ke-RW-an. Itu yang member yang kita punya, dan sampai hari ini alhamdulillah tetap konservatif semua, kemudian dan bergerak di bidang masalah sosial. Tentunya seperti 3 itu. kecamatan tadi mana aja Pak? 3 kecamatan itu Kecamatan Cikarang Utara, kemudian Kecamatan Cikarang Timur, kemudian Cikarang Pusat. Cikarang Pusat ya. Seperti itu. Ya, jadi memang ini semacam kayak paguyuban lah ya, Ya, untuk atas kejadian atau apapun yang ada di sekitar 3 kecamatan ini. Oke. Kemudian membentuk tim namanya pengendalian banjir. Gimana ini Pak Ya. latar belakangnya? Historisnya sebenarnya seperti ini. Dari tahun 2007 memang Cikarang Baru ini udah pernah awal sekali itu banjir yang lumayan cukup besar saat itu. Jadi ukurannya besar saat itu. Kemudian tahun 2018 pun sempat kejadian banjir juga. Kemudian 2020, 2019 agak sedikit nggak terlalu besar, tapi 2020, 2021 itu luar biasa banjir tersebut itu. Jadi perlu setelah kita kaji dan kita coba dalami, untuk penyelesaian banjir ini tidak bisa secara keseluruhan ataupun paralel, tetapi harus ada tim khusus yang bisa menyelesaikan banjir ataupun bisa membuatkan solusi pengendalian banjir di wilayah Cikarang Baru seperti itu. Tentu kita bekerja sama dengan pihak developer dan tentunya juga dengan pihak Pemda ataupun Pemkab Kabupaten Bekasi seperti itu. Ya, artinya ini tim pengendalian ini sudah diketahui sama developer sama pemerintah ya. Sudah. Akhirnya disahkan memang benar-benar tim ini yang untuk salah satunya untuk membantu pemerintah dan developer untuk ngatasin banjir gitu. Baik, seperti itu. Oke Pak, boleh diceritakan yang terakhir kemarin banjir dampaknya seperti apa nih bagi teman-teman di Cikarang Baru? Ya, menurut saya secara pribadi dan juga mungkin salah satu korban juga, dan juga ada teman-teman yang tinggal semua yang di Cikarang Baru, itu agak lumayan sangat menakutkan sebenarnya apabila itu terjadi lagi. Makanya kejadian tahun 2020 pada bulan Februari tanggal 19 dan 20 itu benar-benar luar biasa banjirnya. Ya bisa dikatakan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2021, ya tanggal 20 Februari tersebutlah yang sangat luar biasa banjirnya seperti itu. Ya baik materi semua kena gitu kan. 2020 apa 2021? 2021 sorry tanggal 20. Oh tanggal 20. Tanggal 20 Oh, tanggal 20. Februari 2021. Perbedaannya apa Pak? Dari sisi apa? Apa namanya barang-barang yang ini? Yang pasti yang pertama akses ya. Akses keluar masuk sudah tidak bisa. Kemudian juga debit air yang cukup besar juga gitu kan. Dan memang tahun 2021 ini ataupun tanggal 20 Februari ini itu intensitas curah hujannya yang cukup lumayan besar dan juga lama. Itu yang bikin lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kalau yang pengalaman Bapak pribadi apa aja kemarin yang sempat mobil atau apa hanyut apa gimana? Kalau tahun-tahun 2007 sempat ada satu unit mobil yang lewat depan rumah ke bawah air ya seperti itu. Tetapi kalau untuk tahun ini hampir semua sektor yang memang terkena banjir itu unit mobil itu udah nggak kehitung seperti itu. Baik di wilayah Cikarang Utara, kemudian Cikarang Timur, kemudian yang di Cikarang Pusat, semua imbasnya luar biasa. Waktu malam atau kejadian itu Bapak lagi posisi lagi di mana lagi ngapain gitu? Ya, kalau saya sebenarnya kan pas begitu kebetulan saya tempat tinggal saya di Geraha Asri di Cimandiri. Itu pas begitu habis sholat subuh atau mau berangkat sholat subuh, saya lihat kok air udah mulai genang di depan rumah seperti itu. Kemudian saya coba telepon hubungi anak-anak, saya bilang mobil tolong dipindahkan deh, dia bilang gitu. Waduh Pak, mobil nggak bisa dipindahkan, airnya udah nyampe ke setir, waduh.
pasrah sudah tidak bisa. Iya, Akhirnya iya. kita nunggu siang pun sudah nggak bisa akses masuk ke ada wilayah Cikarang Baru. Artinya kejadian-kejadian tersebut sangat cepat sekali dan memang tidak menyangka besok paginya itu bakal banjir seperti itu. Karena pada tanggal sebelumnya, tanggal 19, itu sempat banjir, cuman nggak naik ke atas. Cuman hanya di jalan seperti itu. Jalan. Jadi kita pikir besok nggak mungkin banjir lagi gitu kan. Iya. Akhirnya kita semua mungkin ya, karena kalau tidak salah itu pas malam Sabtu. Jadi saya pikir Sabtu itu santai gitu kan seperti itu. Nggak taunya ya saking santainya air ya depan rumah udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ya sudahlah, mungkin inilah musibah. Tetapi ya tetap kita harus cari solusinya. Kita nggak bisa membiarkan hal ini terus terjadi karena banyak pihak yang akan dirugikan, baik pihak Jababeka ataupun kita sendiri yang tinggal di Jababeka seperti itu. Berapa lama Pak itu kemarin banjir? Kalau untuk surutnya sih lumayan ya. Makanya kenapa banjir kemarin lebih lama. Dulu surutnya itu cuma hitungan jam. Hitungan jam dalam arti 1, 2, 3 jam udah kelar seperti itu. Kalau kemarin dari subuh sampai jam 9 malam masih tergenang. Subuh sampai jam 9 malam. Masih tergenang. Posisi mati listrik. Mati listrik. Ya, terus pada ngapain Pak warga kemana dievakuasi Ya, kemana waktu itu? semuanya yang bisa dievakuasi diamankan, dievakuasi. Selebihnya ya berdoa saja lah seperti itu. Karena memang tidak bisa kemana-mana, akses semua tertutup seperti itu. Gitu. Jadi ya baru hari Minggunya baru kita bisa coba mengamankan aset-aset yang masih bisa diperbaiki, yang bisa diamankan ya diamankan pada hari Minggu tersebut. Ya. Hari Sabtu nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Terus kebutuhan logistik Pak, makan minum waktu itu gimana itu? Ya. Untuk hal-hal yang tersebut ada beberapa pihak yang memang sukarela ya. Kan ada beberapa titik mungkin dari wilayah lain itu nggak sempat terjadi banjir, jadi masih bisa untuk masak. Ya tetap semua di masing-masing RT dan juga RW posisi yang wilayahnya aman ya membuatkan dapur umum seperti itu. Dapur umum ya. Dapur umum. Jadi kalau dihitung kalau yang paling parah daerah mana sih Pak kemarin? Ya kalau lihat dari level dari kebanyakan itu sendiri ya Cikarang Baru ya Kedasi ya. Kedasi ya Tropicana pun juga biasanya nggak kena tapi kemarin mah kena seperti itu. Kalau dihitung 3 kecamatan berapa warga Pak kira-kira ya perkiraan gitu? Kalau estimasi di sini ya hampir kurang lebih 5.000-an warga. 5.000 warga 5.000 warga yang terdampak banjir ya dari semua sektor ya, bukan hanya dari satu sektor. Dari sektor Kaswari, Kedasi, kemudian Tropicana, mungkin di daerah Geraha Asri juga ada, Cipaganti ataupun daerah Pemda seperti itu. Dan itu ya memang tanggul jebol itu ya habis semua meluluh lantakan yang ada. Gitu. Mobil yang ada di depan habis kerendam seperti itu kan. Kemudian air naik masuk ke dalam rumah juga seperti itu. Terus gimana kondisi mobil sekarang? Ya, ada sebagian warga yang mobilnya mungkin masih di bengkel ya. Masih ya. Termasuk sekjen saya Pak Setio Nugroho atau Pak Haji, mobilnya masih di bengkel sampai sekarang belum balik. Aduh, Gitu. Ada juga sekjen dari ini juga dari TBP FKMC juga masih ada di bengkel sampai hari ini dia nggak bisa pakai kendaraan tersebut. Ya, lumayan lah kerugian secara material itu hitung-hitungannya ya lumayan besar. Lumayan besar kalau 5.000 warga ada mobil setengahnya berapa miliar kan begitu Pak. Iya. Oke, kalau dari analisa tim Pak, dari analisa tim forum komunikasi ini penyebabnya apa sih Pak banjir ini? Iya. Di sini kita juga beberapa item mengkalkulasikan, ada kurang lebih 9 item. Yang pertama memang debit air hujan yang cukup tinggi ya, intensitasnya hampir lama juga dan juga besar, itu yang bikin semuanya jadi banjir gitu kan. Terus kemudian Kali Cilemabang yang melewati kawasan Cikarang Baru tidak mampu menyalurkan air dari hujan dari hulu ke hilir yang tidak bisa maksimal seperti itu. Kemudian ada beberapa poin juga. Sungai Cikarang Baru ini sebagai luapan air dari perumahan-perumahan yang wilayah hulu. Hulu itu yang dimaksud dulu daerah Lipo ke arah sana. Yaitu dari perumahan-perumahan daerah Serang, Megaregesi seperti itu, kemudian daerah Cariu juga seperti itu, atau Jonggol. Semua airnya tumpahnya ke area Cilemabang. Jadi Jababeka itu bisa dibilang posisi di bawah. Betul. Dataran Jababeka ini paling rendah. Artinya hampir dilewati beberapa perumahan ataupun industri yang ada di wilayah sebelum tol ke arah sana, ke arah hulu atau ke arah daerah Lipo sana. Iya betul sih. Kalau di Lipo itu kan biasanya naik turun sih jalannya ya. Betul, kayaknya sih posisi tinggi kayak di gunung. Kalau masih ada tinggi, dia posisi lebih tinggi daripada Jababeka. Jadi luapan air yang Kali Cilemabang ini
subhanallah luar biasa karena menampung dari beberapa sumber dari hulu air di sana seperti itu. Itu salah satu mungkin penyebabnya. Nanti barulah kita ambil solusi dari tim. Apa aja tadi Pak? 9 poin tadi? Tadi baru 3, Baru yang tiga. keempatnya itu pembangunan yang masif di wilayah sebelum tol, yaitu daerah Mekarta, Oh iya, seperti iya, itu. oke. Kemudian eh, penyerapan air daerah Lipo juga udah mulai berkurang karena banyaknya bangunan-bangunan industri ataupun ada perumahan-perumahan baru atau klaster baru, seperti itu. Kemudian poin berikutnya itu ada tanggul Kali Cilembabang dibuat setinggi-tingginya jika kiriman air hulu 5 meter dari normal dan telah terisi, maka tingginya sudah dengan jalan Kedasi. Tinggi air tersebut sudah sama dengan air Kedasi karena air Kedasi tidak bisa keluar. Oh gitu, akhirnya jebol itu. Jebol. Nah, makanya kenapa Kedasi paling tinggi? Karena memang wilayahnya sangat tidak diuntungkan untuk hal masalah banjir ini gitu loh. Jadi ketika air luapan dari Cilembabang udah penuh, dia nggak bisa lari kemana, larinya ke Kedasi. Kedasi penuh lari ke Kasuari. Kasuari penuh baru ke yang lain. Mekar Indah, kemudian Anggrek, kemudian ruko-ruko belakang Giant seperti itu. Artinya memang ketika jebol, kemudian daya serapnya jadi rendah karena Betul. banyak bangunan tadi. Betul. Iya, 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 iya. Kemudian ada juga tidak adanya kolam retensi yang sampai hari ini mungkin belum dibuat sama pihak Jababeka. Karena kalau industri-industri lain, itu industri kawasan MM ataupun Delta, semua memiliki kolam retensi tersendiri. Apa itu Pak? Kolam retensi maksudnya gimana? Kolam retensi itu ada water pond, biasa disebut dengan water pond, itu adalah kolam sementara untuk penampungan air. Waduk buatan. Kurang lebih seperti itu, waduk. Oh. Jadi begitu air curah hujannya tinggi, dia nggak langsung lari ke kali, tapi dari air hujan itu langsung larinya ke situ dulu, nanti mampir dari situ baru keluar, seperti itu. Jadi keluarnya tetap ngantri, tapi air itu nampung dulu di water pond itu. Jadi nggak langsung ke warga nantinya. Tapi rencana bikin itu tuh ada nggak? Ya, kemarin saya dapat laporan juga dari handout-nya pihak Jababeka, itu ada lagi proses, ada di titik Dekayangan 1, kemudian ada satu titik lagi di blok 1. Cuman sampai hari ini luasan sama volumenya saya belum dapat secara maksimal. Apakah itu bisa mengatasi banjir yang saat ini ataupun selama ini ada di Cikarang Baru atau tidak, seperti itu. Takutnya walaupun sudah dibentuk atau dibangun hal tersebut, tetapi tidak maksimal kan sayang. Gitu. Ya artinya kan harus ada benar-benar visibility study lah ya. Betul. Itu benar-benar apa ilmiah lah gitu Pak, Ya, kajian. harus sesuai kajian, mau nggak mau sesuai kajian. Iya. Gitu. Kajian pun harus kajian yang terbaru, bukan kajian yang sudah lama. Karena Jababeka pernah dikaji oleh beberapa konsultan, entah mungkin tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang mungkin waktu kejadian 2007 yang lalu. Iya. Ya, saat 2007 yang lalu dikaji, kemudian dari pihak konsultan kan belum melihat bahwa ada beberapa perkembangan pembangunan di wilayah Jababeka itu sendiri, belum lagi dari hulunya, gitu kan. Ada beberapa perubahan-perubahan ya, baik Mekarta sendiri kan baru beberapa tahun ke belakang ini ya, belum sampai masih di atas 2010 kalau saya lihat gitu kan pembangunannya. Artinya perubahan-perubahan tersebut yang akan mengakibatkan efek banjir lebih gede itu belum bisa terbaca oleh konsultan. Nah, saya khawatir kalau kita pakai konsultan lama, takutnya itu terjadi. Makanya kenapa kemarin saya berangkat ke pihak Litbang Kabupaten Bekasi atau Balitbang Pemda Bekasi, itu untuk menyelaraskan bahwa ini loh, Jababeka ini harus dikaji ulang masalah pengendalian banjir. Seperti itu. Supaya apa? Supaya konsultan itu menghasilkan hasil yang maksimal. Gitu. Kalau kita mengaplikasikan dari hasil konsultan yang sudah ada, ataupun yang sudah dibuat, tapi tahunnya tahun lama, khawatir itu tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Itu yang kita takutkan. Artinya ketika diaplikasikan tidak bisa menyelesaikan masalah banjir di Cikarang Baru. Gitu. Jadi ada PR lagi. Ya, mudah-mudahan ya saya harap dengan tim pengendalian banjir Cikarang Baru ini atau FKMC ini bisa memaksimalkan seluruh lini yang berkompeten dalam masalah pengendalian banjir. Ya, ya. Itu seperti itu. Kalau tadi waduk dan sebagainya itu kan bisa dibilang agak jangka panjang ya. Kalau misalkan di posisi sekarang udah masih musim hujan, apa yang sudah rencana-rencana ini, Pak? Ya, kemarin kita sudah sedikit briefing, tapi insya Allah kita akan maksimalkan sebelum pertemuan dengan pihak Jababeka atau ada undangan audit dan sama Jababeka. Ya, salah satunya mereview ulang semua tanggul, kemudian juga menormalisasi Kali Cilembabang itu sendiri. Terus kemudian
memberikan tambahan dari pintu air yang ada di wilayah BCL kalau tidak salah atau dekat rel kereta api. Karena memang yang jadi masalah ini di bawah jalan jalur provinsi atau yang arah ke Kerawang dari Cikarang ke Kerawang Iya, iya. itu ada di bawahnya ada saluran Kali Cilemabang yang tembusnya ke pintu air BCL. Itu di situ terdapat bottleneck. Artinya dari sini agak besar, nyampe kolong tersebut kecil, kemudian keluarnya kecil lagi. Nah besok itu kita berharap bahwa pihak Jababeka bisa ataupun mampu membantu untuk menambahkan pintu air tersebut. Setidaknya air yang keluar itu bisa sesuai dengan air yang masuk gitu. Karena selama ini yang jadi masalah itu air masuknya banyak dari pihak Lipo, dari sana, dari wilayah-wilayah hulu lah, wilayah hulu, wilayah tinggi. Itu jatuhnya memang ke Jababeka itu langsung bersamaan, kemudian keluarnya ngantri. Nah ini yang repot gitu kan. Kalau masuknya ngantri, keluarnya ngantri masih aman lah. Gitu. Ini kan yang jadi masalah itu masuknya bersamaan, bruk gitu kan ke Cikarang Baru, kemudian dari Cikarang Baru keluarnya ngantri. Nah, mampet lagi kan. Mampet lagi. Nah ini yang bikin masalah sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Berarti sudah cukup matang juga ya Pak rencana yang dari tim dari forum komunikasi forum komunikasi masyarakat Cikarang Baru. Kalau dari tadi Bapak sampaikan banyak lebih ke developer. Kalau di pemerintah sendiri ada masukan? Ada. Justru ada kenapa harus melibatkan pihak Pemkab ataupun pemerintah? Karena ada beberapa titik yang memang tidak bisa disentuh oleh pihak Jababeka. Contoh yang saya katakan bahwa saya katakan tadi sebelum tol itu ada beberapa wilayah memang di situ ada Delta, ada Lipo ataupun ada beberapa pengembang yang di luar sana. Nah itu harus melibatkan pihak pemerintahan. Karena pihak developer sendiri nggak mungkin bisa nego secara sendirinya kecuali difasilitasi oleh pihak pemerintah gitu. BPPD ya? Apa? Iya BPPD. BPPD ya? BPPD betul. Oke. Untuk rencana ke depan kan nanti terdekat ini apa tadi audiensi ya? Audiensi audiensi dengan Jababeka. Artinya yang di lapangan nanti untuk eksekusi dan sebagainya masih ada pihak-pihak yang harus melaksanakan itu ya? Betul. Audiensi Jababeka itu sebenarnya kan gini Pak, kita mendorong ada dua hal. Yang pertama untuk jangka pendek, yang kedua untuk jangka panjang. Ini yang harus kita tekankan. Kenapa kita bagi hal tersebut? Kalau kita hanya mengandalkan untuk jangka panjang, ya nauzubillah takutnya besok November hujan lagi, banjir lagi bagaimana kan gitu. Makanya kita berharap dari sekarang nih bulan April atau bulan 4 sampai bulan 10 lah gitu. Itu ada penanggulangan secara jangka pendek itu bisa diselesaikan. Minimal kalaupun nanti November itu harus ada hujan besar lagi, ya banjirnya cuma banjir di kali saja, nggak sampai ke perumahan atau ke wilayah penduduk seperti itu. Kalau banjir sampai penduduk lagi kan sama aja kayak kemarin kan seperti itu. Nah, nanti harapan kita kalau memang udah jangka pendek, udah terrealisasi, kemudian ya alhamdulillah hujan sudah nggak menjadi momok lagi buat warga Cikarang Baru seperti itu atau kita sendiri, itu jangka panjangnya meminimalisir air yang masuk ke Cilemabang gitu. Kali Cilemabang ini memang muatannya luar biasa. Kalau pihak Pemda ataupun tadi BPPD itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi keluhan kita, itu mungkin bisa lebih aman. Oke. Ini kan harapan warga ya, lewat forum ini mungkin besar sekali. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok nggak dari dulu-dulu? Itu Pak mungkin. Gimana jawabannya itu? Sebenarnya kita udah bergerak itu dari tahun 2007 bersama pengurus yang lama itu kita sudah bergerak sebenarnya gitu kan. Bergerak, cuman memang curahannya itu belum sebesar yang tahun 2021 ini gitu kan. Cuman ya tetap kita dari tahun 2018 kita coba ngatasin 2018 itu supaya tahun berikutnya nggak terjadi. Cuman 2018 kita bergerak, 2019 kita akhir itu kena COVID, kita nggak bisa lagi ada yang dapat meeting, nggak bisa. Jadi artinya apa? Ada hal yang waktu itu 2018 sampai 2021 awal itu kita benar-benar nggak bisa bergerak ya akibat dari COVID-19 ini seperti itu. Kita mau janji dengan pihak developer pun kita nggak bisa karena dengan adanya wabah tersebut. Nah, pengen sebenarnya kita ngadain hal-hal yang seperti kita buat tim ini gitu kan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tahun 2018 kita buat, kemudian mandak dulu, kemudian kita mau bergerak lagi 2019 nya nggak bisa, 2020 masih. Nah mudah-mudahan 2021 ini kemarin yang kita bentuk pada tanggal 11 kalau tidak salah, atau pada tanggal 17 kalau tidak salah,
kita bentuk itu mudah-mudahan lebih signifikan. Karena kita bentuk ini benar-benar tim khusus pengendalian banjir yang memang semua sisi, semua kompetensi itu bisa berada di dalamnya sehingga semua sektor itu bisa tersentuh seperti itu. Dalam arti semua elemen-elemen yang memang mengakibatkan banjir, kemudian yang bisa menyelesaikan banjir itu bisa disentuh oleh tim ini seperti itu. Jadi tim ini memang benar-benar fokus untuk proyek pengendalian banjir. Oke. Kemarin sempat kita lihat rapatnya dengan anggota DPRD Pak ya, Pak Budianto. Apa Pak yang disinggung diskusikan dengan DPRD? Ya, kita terima kasih banyak kepada Bang Budianto yang memang sudah bisa memfasilitasi meeting tersebut atau rapat tersebut. Karena memang kita membutuhkan orang-orang yang memang paham untuk di bidang tersebut gitu Pak. Jadi beliau yang beliau paparkan, termasuk masalah aliran air dari hulu ke hilir, kemudian juga apa penyebab-penyebabnya, beliau ungkap semua, beliau buka semua. Kemudian siapa aja sih pihak yang punya wewenang di hal-hal tersebut gitu kan. Nah dia pun sampaikan hal itu. Makanya kenapa kemarin kita langsung minta audien dengan pihak Litbang ataupun pihak Jababeka, yaitu memang arahan dari beliau juga. Gitu. Oh artinya input atau datanya itu dari beliau betul, penyebab banjir ini salah satunya. Setidaknya diskusi kemarin itu bisa hidup dengan adanya beliau. Ya, karena memang kalau beliau tidak ada kita nggak bisa dua arah. Tapi ketika beliau ada bisa jadi dua arah. Artinya apa yang kita tahu kemudian dia jawab, apa yang dia tahu dia sampaikan seperti itu. Sehingga memberikan apa yang kita kurang tahu menjadi lebih tahu, kemudian apa yang kurang data kita jadi sebelumnya kurang jadi lebih banyak seperti itu. Sehingga kita tahu nih ternyata memang penyebab banjir itu seperti ini. Masalah-masalah banjir itu akibatnya ini. Nah, kemudian apa solusinya? Nah, adalah keluar situ solusi. Ya memang sebenarnya pernah ada, kita pernah baca juga di Perdanya Kabupaten Bekasi nomor pasal 15 nomor 2A kalau tidak salah ayat 2A. Undang-undangnya nomor 9 tahun 2017 itu diwajibkan memang 2% untuk adanya kolaborasi tersebut pihak pengembang seperti itu. Dan sampai hari ini ya mudah-mudahan nanti besok audiens ini kita tanyakan hal tersebut apakah masih berlaku surut atau berlaku tidak surut undang-undang tersebut. Mudah-mudahan hal yang seperti ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan ataupun pengendalian banjir di Cikarang Baru seperti itu. Kalau ini dari Pak Budi sendiri mungkin ada langkah konkret nggak Pak untuk dari sisi fungsi legislasinya beliau gitu? Beliau mungkin menyampaikan bahwa kenapa kita harus ke Litbang? Karena nanti hasil penelitian Litbang yang sudah ada. Itu Litbang Kabupaten Bekasi, Badan Penelitian dan Pengembangan. Ya, Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bekasi. Itu Bapak Entah Ismanto ketuanya atau direkturnya. Jadi kita mencoba pengen tahu masalah yang di Jababeka ini dengan beberapa konsultan yang sudah ada masih layak nggak sih dipakai atau digunakan untuk ditinggali untuk hasil kajiannya dipakai. Nah nanti orang Litbang inilah yang nanti meng-approve kajian-kajian tersebut. Contoh Jababeka ini sudah bekerja menggunakan jasa konsultan itu beberapa elemen ya kalau tidak salah ya. Nah apakah dari mungkin konsultan 1, 2, 3 ini layak untuk dikaji dan juga bisa dipakai ya nanti dari Pak Ismanto inilah untuk ketok palunya. Gitu. Oh gitu ya. Artinya ada bahasa reassessment. Nah itu adalah salah satu arahan dari Pak Budianto. Artinya sebenarnya semua elemen yang terkait banjir ini sudah jalan lah ya Pak. Artinya dari pemerintah seperti ini, kemudian dari developer sudah besok ya untuk audiensi ini. Artinya sudah komunikasi sudah dua arah. Betul. Artinya tidak ada yang lari dari tanggung jawab masing-masing gitu Pak. Tidak ada. Nah memang tadi ada saya sedikit balik tadi. Kenapa sih nggak dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Iya. Perkembangan yang sekarang sudah ada di pihak Jababeka sendiri untuk penanganan banjir itu kita udah jalankan. Cuman begini, mungkin dari 10 poin yang kita ajukan ke Jababeka baru bisa 5 poin yang dijalankan. Entah mungkin beliau mensortir dari masalah budget atau kemungkinan atau apa ya, wallahu alam. Tetapi setidaknya sebenarnya dari tahun 2007 Jababeka sendiri sudah menjalankan hal tersebut sebenarnya. Nah cuman sampai hari ini itu belum ada yang maksimal dalam tanda kutip mengatasi banjir atau hujan yang selebat ini. Jababeka belum siap gitu. Mungkin untuk hujan-hujan kecil oke lah gitu kan ya. Sebelumnya juga kan tanggal 19 sebelum tanggal 20 sebelum banjir besar itu masih bisa ke handle
oleh apa pengendali sebelumnya gitu kan. Tahun 19 itu kan kita udah ngajukan juga yang tahun 2018 itu kita sudah ngajukan untuk pemasangan set pil. Set pil juga ada dipasang sama di daerah Kasuari, kemudian di dekat Mekarinda juga ada dipasang. Meninggikan jembatan juga sudah dipasang. Pemasangan tanggul juga dirapikan seperti itu. Cuman ya itu mungkin itulah qadarullah ketika hujannya besar dan itu belum bisa terbaca oleh pihak kita semua, sehingga mengakibatkan banjirnya yang luar biasa juga. Artinya tadi kembali lagi banyak faktor tadi. Nah, betul. Ketika sudah disiapin ini, ternyata kejadiannya lebih besar. itu yang bikin garang. Makanya yang mudah-mudahan dengan audiens besok kita bisa lebih melihat bahwa ini loh, kalau curah hujan maksimalnya seperti ini bagaimana? Kalau debit airnya yang keluar ataupun masuk ke Kalimalang sebesar ini bagaimana? Nah, inilah mungkin harus kita atasi hal tersebut. Yang besok yang audiensi dari pihak mana aja, Pak? Kemungkinan untuk tergantung duluan yang ngundang siapa dulu nih. Kalau yang ngundangnya dari pihak Jababeka dulu, berarti cuma hanya Jababeka dengan tim khusus. Tapi kalau besok pihak Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pemkab Kabupaten Bekasi itu akan ada pengembang juga, ada kita juga, dan ada konsultan. Situ. Ya, lebih lengkap lah. Lebih lengkap, dan mungkin bisa jadi Dewan pun akan diundang. Gitu. Tentu Dewan yang ada di Komisi 3 yang membawahi masalah banjir ini. Seperti itu. Kesimpulannya memang banyak lah ya Pak yang peduli pembangunan atau untuk pencegahan ini sudah berjalan. Siap. Walaupun perlahan dan ini. Kalau ada nggak Pak Bapak deadline gitu? Ini harus selesai gitu. Ya. Yang kita minta itu sebenarnya kan itu, yang 2 poin tadi itu yang jangka pendek itu kayak normalisasi kali, bila perlu bisa, kalau memang perlu didalamin lagi kalinya, bukan tanggulnya yang ditambahin. Kalinya yang dikerukin lagi gitu kan, atau dilebarkan. Kalau memang bisa dilebarkan artinya kali tersebut bisa menampung volume air yang cukup seperti itu. Nah, kalau untuk tanggul saya pikir tanggul itu seperti dua sisi mata uang sebenarnya. Bisa bermanfaat juga bisa nggak bermanfaat seperti itu. Kenapa bila saya sampai seperti itu? Karena posisi sektor-sektor perumahan di Jababeka itu nggak datar, nggak tinggi, justru lebih ke cekung seperti itu. Artinya ketika ditambahin tanggul lebih tinggi, maka air yang dari perumahan atau pemukiman ataupun bahkan industri pun itu nggak bisa keluar. Itu karena tertahan oleh tanggul tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya nunggu perumahan ataupun industri tersebut terendam dulu, baru airnya bisa keluar. Nah, ini yang harus kita sikapi. Satu, pengerukan itu yang lebih memungkinkan sebelum bulan November ya. Sebelum bulan November, karena biasanya hujan besar itu mulai bulan November gitu kan. Itu pengerukan atau normalisasi lebih maksimal. Kemudian yang keduanya mungkin adanya pompanisasi yang di area yang lebih rendah seperti itu. Ya, oke. Tadi sempat ada tim forum, itu unsurnya warga di perumahan. Kalau nggak ada pelibatan untuk dari pabrik Pak, PT yang kena apa gimana? Sebenarnya sih harapan saya juga ada. Cuma mungkin untuk saat ini kita belum bisa maksimal menyentuh ke wilayah industri ya. Tapi tetap kita pun akan coba sentuh ke mereka. Karena kemarin kan ada juga yang viral itu kan dari salah satu perusahaan. Betul, kebetulan memang sudah gini. Kebetulan memang di tim ini juga ada yang memang mewakili dari masing-masing industri sebenarnya secara tidak langsung ya. Artinya kerja di situ ya. Artinya kerja di situ, termasuk ya mohon maaf ya PT Pukoku juga lumayan terendam, dan salah satunya juga saya masukkan ke tim, ada di tim juga seperti itu. Mungkin di DMC mungkin siapa nanti yang bisa masuk gitu. Kalau DMC sendiri juga memang saya pikir posisi kan dia lebih rendah dari Living Plaza gitu kan, dari area-area sini lah, area-area daerah Grand Jury atau Patung Kuda lah lebih tepatnya gitu kan. Akhirnya ngalinya kan ke arah sana semua, ke arah Kasuari seperti itu. Seru kemarin videonya ya dari security-nya. luar biasa. Tapi kan memang ini harus secara komprehensif Pak penyelesaian, yang nggak bisa paralel, nggak bisa, separuh nggak bisa sebenarnya. Kalau melihat kejadian tahun 2021 ini ya. Tapi kalau melihat mungkin ke belakangnya, oke lah, bisa lah parsial. Tapi kalau untuk saat ini harus komprehensif. Ya mudah-mudahan tim ini bisa menyelesaikan secara komprehensif itu. Gitu. Baik. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan tim ini lancar Pak. Amin. Jadi amin. Insya Allah mudah-mudahan banjir teratasi gitu ya. Karena kita semua berkepentingan. Artinya kalau banjir pasti warga dan industri juga nanti akan dirugikan. Artinya kabar baiknya adalah semua elemen yang tadi semua berjalan sesuai fungsi masing-masing. Betul. Dan mudah-mudahan ini menyelesaikan masalah. Amin. Terima kasih Pak Romli sudah hadir di tengah-tengah kita di program kita di jurnalkawasan.com. Mungkin suatu saat kita akan ngobrol lagi Pak dengan tim-tim yang lain lah. Kalau nanti setelah
Dari kemarin Pak Budi juga minta untuk untuk kita undang ke sini juga. Waktunya nanti kita belum ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Romli. Sama-sama Pak. Ya.